kitab pengkhotbah ini itu secara umum, saudara, itu adalah sebuah jurnal dari penulisnya, yaitu Raja Salomo, saudara, yang mencatat pengamatan-pengamatan dan pencarian dia akan makna hidup. Jadi Salomo, saudara, dengan hikmatnya yang luar biasa itu, dia melakukan pengamatan, eksplorasi tentang kehidupan ini, saudara, mencari makna hidup. Lalu dia membuat eksperimen, lalu dia mencatat ya saudara semua itu. Dan tahukah saudara bahwa catatan-catatan Salomo yang ditulis 3000 tahun lalu itu sekarang ada di tangan kita yang namanya kitab pengkhotbah, saudara. Keren ya. Jadi kitab pengkhotbah yang kita baca itu berupa ada catatan-catatan Salomo yang ditulis 3000 tahun lalu tentang pengamatan dia tentang hidup, saudara. Dan tema utama, tema garis besar daripada kitab pengkhotbah itu adalah hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan, saudara. Hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan. Dan kitab pengkhotbah ini harus diakui adalah kitab yang tidak mudah untuk dibaca. Jadi kalau saudara petobat baru, saya menyarankan jangan baca kitab pengkhotbah dulu, bingung pasti saudara. Ya. Tetapi saudara, kita bisa memahami kitab pengkhotbah kalau kita mengetahui kuncinya. Dan kunci untuk mengetahui kitab pengkhotbah adalah pada ungkapan ini, saudara. Hidup di bawah matahari. Kunci utama untuk mengerti kitab pengkhotbah adalah pada ungkapan di bawah matahari. Di bawah matahari, saudara, adalah ungkapan khas yang hanya muncul di kitab pengkhotbah, saudara. Tidak muncul di bagian-bagian kitab lain di Alkitab. Dan muncul berulang kali di kitab pengkhotbah sebanyak 29 kali, saudara, bayangin. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan memang penekanan kitab pengkhotbah pada ungkapan itu, pada frase itu. Yaitu under the sun, saudara, di bawah matahari. Nah, apa itu di bawah matahari, saudara? Kalau saudara tidak mengerti ungkapan ini, maka saudara akan bingung pada saat saudara membaca kitab pengkhotbah. Nah, di bawah matahari itu bukannya kita berjemur, saudara ya, untuk mendapatkan kecukupan vitamin D. Itu kalau konteksnya COVID yang kemarin, saudara, supaya meningkatkan imunitas. Itu di bawah matahari juga sih. Tapi itu bukan konteks ini, saudara. Di bawah matahari dalam konteks pengkhotbah itu adalah hidup tanpa Allah. Hidup di bumi ini tanpa Allah. Life without God, saudara. Jadi ini saya gambarin begini, saudara. Ini saya gambar seperti ini. Ini saya tunjuk yang mana? Oh, di sebelah sana ya. Oke. Jadi hidup di bawah matahari sebuah perspektif, sebuah cara pandang, saudara. Di mana melihat kegiatan-kegiatan di atas muka bumi ini, saudara, itu dengan tanpa Allah di dalamnya. Saudara bayangkan itu. Kalau kita melihat segala kehidupan di bumi ini, tanpa Allah di dalamnya, atau dalam bahasa saya, dengan kita mengeluarkan Allah dari sistem, saudara, maka itulah yang namanya hidup under the sun, di bawah matahari. Jadi hidup ini hanya dilihat sebagai rangkaian lahir, itu saudara, lahir, hidup, lalu mati, saudara. Habis itu, the end. Habis, tamat, saudara. Itu hidupnya di dalam kubah. Allah yang warna merah itu ada di luar kubah itu. Allah tidak termasuk. Allah tidak dilibatkan, saudara. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu, saudara, itu namanya cara pandang di bawah matahari. Saudara, apa ini ya? Jadi lain kali saudara baca kitab pengkhotbah, coba pakai kacamata ini, maka saudara pasti akan bisa lebih memahaminya, saudara. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saudara baca kitab pengkhotbah, pasal 1, begitu saudara buka kitab pengkhotbah, saudara, maka di situ isinya kesia-siaan, semua kesia-siaan, jerih payah manusia kesia-siaan, begitu terus, saudara. Ya. Lalu pasal 2 adalah eksperimen Salomo yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Yaitu bagaimana dia akhirnya sampai pada kesimpulan di pasal 1 itu, saudara. Jadi seperti kayak flashback. Kesimpulan ini dulu disuguhkan oleh Salomo, lalu dia menceritakan tentang eksperimennya, kenapa dia sampai pada kesimpulan di pasal 1 itu. Oke. Dan nanti kita akan melihat, saudara, di pasal 2, Salomo melakukan eksperimen-eksperimen yang pada dasarnya, saudara, ingin menjawab pertanyaan ini, saudara. Apa yang harus saya miliki? Atau yang saya harus kerjakan untuk di bawah matahari untuk mendapatkan kepuasan sejati, saudara. Kita lanjut. Oke. Sekarang baru kita masuk pasal 2-nya nih, saudara.
Oke, kita masuk pasal 2-nya sekarang. Itu tadi pendahuluan ya. Oke, supaya saudara konteksnya di mana, latar belakangnya di mana, kita sedang bicara apa, saudara. Sekarang kita masuk ke pasal 2-nya, saudara. Ini pembahasan khusus pasal 2 siang hari ini. Pasal 2, saudara, kalau saudara baca pasal 2, ayat pertama dari pasal 2 saudara baca, itu saudara bisa mengetahui rencana Salomo ketika dia ingin mengadakan eksperimen itu. Dikatakan seperti ini. Nur, tolong. Nur. Siapa? Oh, ingat, sorry, udah ganti orang katanya. Kemarin tuh katanya Nur. Oke, sorry ya. Pengkhotbah 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudara, NIV, saudara, menuliskan dengan lebih, menurut saya lebih tajam. Dikatakan, I said to myself, dikatakan, come now, I will test you with, apa saudara, pleasure, dikatakan saudara, to find out what is good. Terjemahan Bapak saya begini, saudara. Salomo berkata kepada dirinya sendiri, dikatakan, ayo, dia pikir, bagaimana kalau saya tes diri saya sendiri dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan kesenangan-kesenangan yang luar biasa itu, untuk mencari tahu apakah saya bisa menemukan makna hidup di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu, saudara. Jadi ini sebuah rencana Salomo, dia ingin melakukan sebuah eksperimen. Makanya saya sebut eksperimen, saudara. Karena ada kata tes, ada kata uji di situ. Karena dia memang sedang ingin menguji. Siapa yang diuji? Ya dirinya sendiri, saudara. Dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan. Dia pengen tahu, apakah kalau saya dibanjiri dengan kenikmatan, saya akan menemukan makna hidup? Itu yang Salomo akan kerjakan, saudara. Dan untuk itu, saudara, nanti kita lihat di pasal 2. Nanti pulang saudara baca pasal 2, saudara ya. Sekarang kita tidak waktu untuk baca itu. Tapi nanti langsung kita baca ayat per ayat saja. Nanti saudara akan lihat, di dalam pasal 2 itu paling tidak, kita bisa menemukan ada 6 eksperimen Salomo. Salomo uji dirinya sendiri dengan kepuasan-kepuasan dengan 6 hal. Yang saya berikan akronim dengan 6W, saudara. Apa itu W, 6W itu? Nanti kita akan lihat, saudara. Kita masuk ke dalam W yang pertama, dalam percobaan dia yang pertama, dia memuaskan dirinya dengan apa, saudara? Ingat. Pasal 2 ayat 2-3. Aku menjadi sadar bahwa tawa adalah kebodohan dan kesenangan tidak ada gunanya. Terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Saudara, awal ini kan tadi ayat 1, saudara ya. Ini ayat selanjutnya ayat 2 dan 3. Di ayat 2 dan 3, Salomo memulai eksperimennya. Salomo berpikir begini, bagaimana kalau saya puaskan diri saya itu dengan banyak ketawa? Sama seperti kayak kita berpikir kan, yang namanya hidup bahagia itu apa sih? Yang namanya hidup bermakna apa sih? Adalah hidup yang gembira kan? Hidup yang penuh sukacita. Artinya, kata Salomo, artinya kalau gua ketawa terus, itulah hidup yang bermakna. Maka dikatakan Salomo memuaskan dirinya dengan apa, saudara? Dengan tertawa dan minum anggur dan dengan pesta pora. Wow, ya memang masuk akal Bapak Ibu sekalian, betul? Kita juga kepengen ketawa terus, sukacita, gembira, saudara. Mungkin dia panggil badut-badut yang paling lucu dari segala penjuru istana, dia ketawa. Kalau zaman sekarang mungkin dia panggil Calontong lah, Wendy lah, Sule, ya kan? Dia ketawa terus sampai terbahak-bahak, wah senang dia. Sampai mungkin perutnya kram, saudara. Tapi sesudah itu kemudian apa? Terus dia berhenti, dia bilang, panggil lagi, saya mau ketawa lagi. Terus ketawa terus. Sampai apa ini, hidup saya cuma ketawa-ketawa belum begini gitu kan. Sampai dia bilang tertawa itu adalah sebuah kebodohan. Jadi kayak orang bodoh saya kayak begini. Tawa-tawa doang. Begitu. Dalam salin bahasa Inggris dikatakan bukannya kebodohan, tapi kegilaan, madness disebutnya malahan, saudara. Gue jadi kayak orang gila kayak gini. Ketawa. Pada waktu ketawa, saudara, setelah itu juga ya biasa lagi. Emangnya kita mau ketawa terus, saudara. Lalu dia bilang apa? Bagaimana kalau saya puaskan dengan minum anggur? Enak, anggur memang enak, menghangatkan, mabok-mabok, saudara. Dan pesta pora, makanan, saudara. Beberapa dari kita paling suka kalau makan, paling senang kalau makan, saudara ya. Happy. Aduh, kalau makan tuh ada kayak teman saya tuh. Pokoknya kalau ditanya, kamu paling senang ngapain sih? Dia jawab, makan. Dia bilang langsung, udah nggak ada apa mikir-mikir dia. Kalau makan dia merasa kayak happy banget. Apalagi makan dengan teman-temannya, saudara. Bercanda, bersosialisasi, ketawa dengan wine. Aduh, udah itu yang namanya hidup ya itu.
Hidup itu saat kita ketawa dengan teman-teman dan makan makanan enak, saudara. Tetapi saudara, dengan berakhirnya pesta, berakhir pula lah sukacita dia, saudara. Dan dia tidak menemukan di situ. Salomo berpikir, kayaknya salah nih, bukan yang ini, harus ada yang lain. Itu adalah W yang pertama. Kita sebut saja, apa saudara? Why. Ingat saudara ya, nanti terakhir kita ada 6 W nih. Nanti saudara, terakhir saya tes. Kalau saudara nggak bisa jawab, nanti Pak Dedi jangan kasih keluar dari sini Pak Dedi. Kunci. Iya, supaya saudara jangan ada yang ngantuk di sini. Satu apa saudara? Wine. Oke, why. Lalu Salomo pikir, saya coba lagi yang lain lah. Kayaknya ini kok begini, tawa-tawa doang begini. Saya nggak puas, dia coba lagi yang lain, saudara. Ini ayat 2 dan 3, saudara. Kita lanjut ke ayat berikutnya, kita akan menemukan percobaan dia yang berikutnya, saudara. Ingat. Ini kita temukan di ayat 4 sampai ke 6. Ya. Karya-karya besar telah kulaksanakan. Kubangun rumah-rumah bagiku, kubuat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon, anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Salomo pikir, kayaknya bukan ketawa nih. Kayaknya kalau saya tuh merasa senang, kalau saya bisa menghasilkan sesuatu karya. Dan itu memang begitu, manusia memang begitu saudara. Kita akan merasa senang, akan merasa dihargai, akan merasa bangga saat kita bisa melakukan suatu karya. Betul saudara? Saat kita bisa melakukan suatu prestasi, dan prestasi itu diakui oleh semua orang, kita mendapat pengakuan, ada rasa bangga. Itu dalam istilah modern disebut apa saudara? Kita karena tahu sebagai sense of achievement katanya saudara. Kalau orang manajemen bilang. Sense of achievement adalah suatu rasa puas ketika kita bisa menyelesaikan suatu karya, suatu prestasi saudara. Dan semakin besar karya, semakin besar prestasi, itu akan semakin bangga kita. Dan kita akan merasa semakin hidup ini akan bermakna. Kenapa? Karena kita we do something, kita bisa melakukan something, saudara. Dan ini sah-sah aja, dan memang seperti itu. Ketimbang saudara yang gak bisa ngerjain apa-apa, saudara akan merasa minder. Pada diri, kok gue hidup kayak gak bisa ngerjain apa-apa ya. Berarti kebalikannya, orang yang bisa mengerjakan sesuatu adalah orang yang merasa bermakna. Harusnya begitu, saudara. Itu yang dalam pemikiran Salomo. Maka Salomo melakukan karya-karya besar dikatakan tadi. Dan ingat saudara, Salomo adalah seorang jenius di dalam arsitektur. Karya dia bukan karya yang ya standar-standar saudara. Tapi karya-karya yang spektakuler saudara. Karya-karya yang bisa diakui, yang bisa dihormati oleh seluruh dunia pada waktu itu. Orang melihat karya-karya itu luar biasa saudara. Tetapi toh Salomo tidak menemukan kepuasan sejati di dalamnya saudara. Nanti kita akan lihat kenapa. Itu adalah yang kedua, saudara. Kita lanjutin lagi. Terus saya pikir, wow, kayaknya bukan yang ini juga nih. Ya dia, apakah Salomo bangga? Ya pasti bangga, saudara. Apakah Salomo puas? Ternyata tidak, saudara. Dan ini adalah kita sampai kepada W yang kedua. Apa, saudara bisa terka? W yang kedua apa, saudara? Apa, saudara? Yang berhubungan dengan karya? Ya, betul. Work. Oke. Wine, work. Ingat ya, kedua hal itu tidak bisa membuat Salomo mencari lagi yang lain. Dan itu kita ketemukan pada ayat yang selanjutnya lagi, saudara. Yaitu pada ayat yang, ini kecepatan ya. Oke, ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8a. Pasal 2 ayat 7 sampai 8a. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Kali ini Salomo ingin memuaskan dirinya dengan segala kekayaan sampai ke batas yang paling ekstrim, saudara. Itu semua simbol-simbol kekayaan pada zaman itu, saudara. Ada kambing, domba lah, sapi, segala macam. Kalau zaman sekarang itu kayak karyawan, properti, mobil, begitu-gitu, saudara ya. Dan segala macam itu perak, harta emas, ya, saham, segala macam, saudara. Dan dikumpulkan kekayaan dia. Ada orang yang menghitung, katanya kekayaan Salomo itu senilai 2,2 triliun, saudara. US dollars. Bukan rupiah, 2,2 triliun US dollars, saudara. Orang yang paling kaya di dunia saat ini, siapa namanya saudara? Orang yang paling kaya. Siapa? Elon Musk, betul saudara? Itu orang Amerika, bukan Mas Elon. Kalau Mas Elon, Wong Jowo.
saudara. Elon Musk. Elon Musk itu konon, saudara, kekayaannya baru 200-an miliar, saudara. 200-an miliar. Bahkan kalau 10 orang kaya, yang 10 orang paling kaya di dunia digabung, saya kan yang nomor 9 ya, saudara ya. Itu kalau digabung, saudara, itu baru 1,3 triliun, Bapak Ibu. Artinya masih kalah sama Salomo yang 2,2 triliun. Dan dengan demikian menempatkan Salomo sebagai orang yang paling kaya sepanjang segala zaman, saudara, yang pernah hidup. Dahsyat, saudara, Salomo itu. Dan, saudara, Salomo juga tidak menemukan kepuasan di dalam kekayaan itu. Ketika wah dia kaya raya, saudara, dia tidak menemukan kepuasan di situ. Kita sampai pada W yang ke berapa ini? Ketiga. Apa ini bisa diterka dong? Well. Yes. Ya. Tadi ada yang mau ngomong ada apa? Well. Ya, well betul, oke. Tapi tadi ada alternatif lain. Mungkin bisa betul juga, saudara. Tapi saya memilih wealth. Ya. Wine, work, wealth. Udah 3, saudara. Dan dia tidak menemukan lain di situ. Saya pikir kayaknya mestinya ada yang lain nih kayak begini nih. Itu 8A, sekarang dia masuk ke 8B, saudara. Dia catat, di dalam catatan eksperimen dia, saudara, 8B. Sekarang ayat 8B. Kita tinggal. 2 ayat 8b, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Saudara, ini apa nih, saudara? Saudara bisa tebak dong, apa? Iya, Bomban, apa ya? Jadi ini dia mencari apa? Kenikmatan apa di sini? Kenikmatan seksual, saudara ya. Tetapi dia pertama gini, dia mencari biduan-biduan dan biduanita. Ini apa, saudara? Ini entertainment. Dia memuaskan dirinya, saudara, dengan entertainment, hiburan. Dia panggil, saudara, biduan-biduan yang paling bagus, suaranya yang paling hebat di dalam bisa menghibur dia. Mungkin dia menyelenggarakan ajang seperti kayak IGT gitu, Israel Got Talent. Mungkin, saudara. Untuk mendapatkan Israel Idol segala macam, untuk mendapatkan biduan-biduan yang paling bisa menyenangkan hatinya. Dia senang memang, dihibur, senang. Kalau zaman sekarang, itu ya kita seperti kayak nonton bioskop, nonton konser, Netflix, begitu. Terus game online, saudara. Ya kayak gitu, hiburan. Oh, dia penuhin hidupnya dengan hiburan. Dia puaskan semuanya dengan hal itu. Wah, main dengan hiburan, dia senang segala macam, dia dengar segala macam. Tapi dia bilang, saya nggak menemukan itu. Lalu juga di dalam kelompok ini dikatakan, dia mengumpulkan gundik. Saudara tahu kalau gundik itu artinya apa, saudara, untuk tujuan apa? Di dalam ayat lain kita bisa tahu, Salomo itu sebetulnya sudah punya 700 istri, saudara. Nggak cukup loh. 700 istri ini luar biasa, saudara. Tambah lagi 300 gundik. Total 1000. Waduh, hebat ini Salomo. Luar biasa. Andi, gimana? Minat? Kelihatannya minat. Satu aja nggak gampang ya. Sama, saudara. Ini 1000 gundiknya 300, saudara. Ya, ini adalah kenikmatan seksual wanita, saudara. Ya, kita sampai kepada W yang ke-4 ya. 4, ini sih gampang, saudara ya. Women, saudara. Oke, kita lanjut yang ke-5. Dia cari lagi yang lain. Kayaknya nggak gini nih. Masih ada yang lain harusnya. 5. Pasal 2 ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payah. Kali ini kelihatannya Salomo itu agak frustasi juga nih. Kalau saya baca gini ya, nadanya itu udah kayak orang nada frustasi, saudara. Tapi memang saudara, nanti kalau saudara baca di dalam pengkhotbah, saudara lihat dia sampai pada aku membenci hidup, sampai ada kata seperti itu, saudara. Karena semuanya dalam konteks under the sun, saudara. Karena dia seperti orang frustasi, dia sudah puaskan ini, dia sudah puaskan itu, udah sampai ke 4W, dia merasa seperti nggak puas, saudara. Hidupnya begini doang. Kok saya udah semuanya udah tetap kayak nggak puas? Akhirnya, saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus yang ke-5 ini,
kali ini dia bilang dia membuat keinginan-keinginan itu remnya dibikin blong, saudara. Blong remnya, sengaja dibikin blong. Artinya apa? Artinya dia nggak menahan lagi, saudara, apapun yang dia sudah dikatakan, yang dikehendakinya, dan apapun yang keinginan, sukacita apapun, nggak ditahan lagi, saudara. Orang sampai ke levelnya kayak begini. Saya tanya, saudara sampai ke level ini nggak? Saudara punya keinginan, saudara masih ngerem-ngerem nggak? Apa saudara udah kalau apapun gitu, ini kapal pesiar, beli, pulau, ambil, saudara. Kalau lihat menu makanan di restoran mewah, ya Salomo langsung tunjuk-tunjuk aja makanan yang enak-enak. Dia udah nggak lihat sisi harganya nih, udah nggak dilihat, saudara. Crazy rich, jangan begini. Dia tuh, pokoknya ini enak, tunjuk-tunjuk. Saya tanya, saudara kalau ke restoran, lihat menu, lihat makanan, sininya dilihat nggak? Halo? Berarti saudara belum crazy rich. Alah, kalau crazy rich itu di sisi sini kanan udah nggak dilihat, saudara. Ini nunjuk-nunjuk aja, saudara. Betul, tunjuk-tunjuk aja begini. Toto keluar bonnya setengah M, kayak gitu, saudara. Itu yang namanya sudah rem dari keadaan pemuasan keinginan itu dibikin blong sama dia. Pokoknya apa yang saya lihat, perhatikan saudara ayat ini, saudara. Apa yang saya lihat, saudara, apa yang saya inginin, saya udah gak tahan lagi, saya ambil itu semua. Kenapa? Karena dia mampu melakukan itu. Dia ingin tes, kalau saya menikmati semuanya itu, apakah itu saya menjadi orang yang puas? Logika kita harusnya begitu, saudara. Tetapi Salomo bilang tidak. Saya kalau ke mall, saudara, lihat baju ini bagus, saudara ya. Baju bagus. Lihat, harganya lumayan juga. Harganya. SPG-nya bilang, Pak, dicoba aja Pak, ada ukurannya S, M, L. Dalam hati saya, ini bukan masalah ukuran. Bukan, ukuran gampang. Ini loh. Cuma kan saya nggak ngomong gitu dong, saudara. Ya kan? Ukuran nanti, gampang ukuran. Saya bilang, Mbak, saya mau lihat dulu yang lain ya, saya bilang. Gak balik lagi. Artinya apa, saudara? Artinya saya masih ngerem. Pakem malah remnya, saudara. Salomo diblong sama dia. Dan toh dia tidak mendapatkan kepuasan hati. Ini adalah W yang kelima, saudara. Apa ini, saudara? Yes. Once. Ini kelima, keenam sekarang, saudara. Ya, ingat tolong. Ya, tadi kan itu ayat ke berapa tuh, saudara, tadi? 10. 10. Nah, sekarang 12. kita beranjak ke ayat 12 dan 14, dia masih melakukan percobaannya yang ini kali ini yang terakhir, saudara, yang keenam. Silakan. 2 ayat 12 sampai 14. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Perhatian baik-baik saudara ayat ini, saudara. Bagaimana Salomo mencatat itu, saudara. Dikatakan pertama dibilang gini, lalu ia berpaling, saudara. Kata lalu ia berpaling artinya apa, saudara? Artinya terjadi perubahan pemikiran di dalam benak Salomo. Lalu ia berpaling, artinya begini, dia kemudian berpikir ulang. Saya sudah melakukan 5W dan saya tidak menemukan kepuasan sejati. Saya tidak pernah makna hidup di situ, saudara. Kalau begitu, nah itu namanya lalu berpaling, saudara. Kalau begitu, jangan-jangan ini tidak bisa didapat dari hal-hal seperti itu, tetapi harus didapat dari hikmat. Maka dikatakan dia beralih ke hikmat sekarang. Oke, dia beralih kepada keunggulan hikmat. Dan dia boleh membandingkan antara hikmat dengan kebodohan, dikatakan, dengan kebodohan. Dia merasa dirinya orang pinter dan menggali hikmat pengetahuan sebaik-baiknya, sekali lagi dalam konteks di bawah matahari, saudara, tentu saja. Dan dia melihat, membandingkan antara dia yang pinter itu, dan dia adalah orang yang paling pinter sedunia, saudara, dan orang yang paling pinter sepanjang segala sejarah mungkin, saudara, saat itu. Dan dia membandingkan dengan orang-orang yang di bawah dia hikmatnya. Dan memang diakui oleh dia. Ayat ke-13 dikatakan, ada keunggulan antara orang yang berhikmat dengan orang yang tidak berhikmat, saudara. Memang. Tetapi, ayat berikutnya dia ngomong lagi, saudara. Tetapi dikatakan, akhirnya, aku juga tahu bahwa baik orang berhikmat maupun orang bodoh itu berjalan menuju ke satu titik takdir yang sama,
yaitu kematian, saudara. So, akhirnya, at the end, saudara, semuanya kembali kepada titik nol, nihil. Yang pinter, yang punya banyak ilmu, yang nggak punya banyak ilmu, sama juga, akhirnya nol juga. Jadi, dia kayak frustasi, ya oke. Memang ada keunggulan, tapi akhirnya ya sama aja, mati juga di situ. Dan nggak bisa dibawa apa-apa. Karena sekali konteksnya adalah di bawah matahari, saudara. Sampai di sini, saudara, eksperimen Salomo berakhir, saudara, dengan 6W. 6W, sekarang kita lihat kesimpulannya, saudara, apa? Salomo melakukan 6W ini, saudara. Dia memuaskan dirinya itu dengan wine, work, wealth, women, wants, wisdom, saudara. Sekarang, kita mungkin berpikir begini. Seandainya saya bisa memiliki salah satu aja secara berlimpah-limpah dari keenam hal ini, pastilah itu adalah hidup yang bermakna. Betul, saudara? Seandainya saya punya wealth yang berlimpah-limpah, itu baru yang namanya hidup. Itu baru yang namanya hidup yang puas, saudara. Kalau saya punya wealth yang berlimpah-limpah. Atau yang lainnya, atau yang lainnya, atau yang lainnya, saudara. Bagaimana kalau saya punya 2W? Wah, itu lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau 3W? Waduh, itu namanya hidup yang udah paling mantep dah. Nah, di sini Salomo mengatakan bahwa, hey bro, saya udah 6-6-nya. Kayak gitu. Dan saya mencapai 6-nya itu bukan dalam jumlah yang sedikit. Tetapi dalam jumlah yang ekstrim, yang sampai semua orang di dunia ini nggak bisa mengunggulinya dia. Dan apa yang dia katakan, saudara, dari hasil kesimpulan ini? Kita baca, ini adalah catatan hasil eksperimen dia yang kita bisa temukan di ayat yang ke-11, saudara. Ingat tolong. Pasal 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dikatakan ketika aku meneliti itu, dari penelitian dia itu, dia sampai kepada suatu temuan bahwa 6W itu, saudara, saya sudah dapatkan semua saya berlimpah-limpah, tetapi hasil eksperimennya adalah ini, kata Salomo. Dengar, kata Salomo, kesia-siaan seperti orang menjaring angin. Salomo itu adalah orang yang sudah mencapai 3 tak yang dicari oleh semua orang. Betul, saudara? Apa itu 3 tak? Harta, tahta, wanita. Dan dapatnya itu juga bukannya sekadar dapat aja, tapi dapatnya secara ekstrim, berlimpah-limpah, saudara. Harta, tahta, wanita. Bahkan sekarang katanya untuk anak modern ini, zaman modern ini, sekarang katanya orang mencari bukan lagi 3 tak, saudara tahu? 4 tak sekarang sudah. Itu 3 tak udah kuno, saudara. 4 tak. Apa tak satu lagi? Anak milenial pasti tahu. Di sini nggak ada anak milenial ya? Anak-anak muda? Oh, di youth sayang. Saya mesti bicara sama youth. 4 tak. Apa satu tak lagi, saudara? Harta, tahta, wanita, kuota. Itu sekarang dicari orang, saudara. Bukan harta unlimited. Kuota juga dicari unlimited. Supaya apa? Supaya terus bisa ngupdate katanya, saudara. Gak ada kuota, itu kayak hidup ini udah kayak di dalam zaman batu, katanya, saudara. Salomo belum ada kuota waktu itu, saudara. Tapi kalau ada pasti dia punya juga. Nah, jadi pesan Salomo, saudara, di dalam eksperimen itu apa sebenarnya, saudara? Salomo ingin berpesan begini kepada setiap orang yang masih mencari makna hidup melalui 6W itu, saudara. Salomo ingin berpesan begini, trust me, there is nothing in the end, saudara. Percaya gua, bro, lu gak akan nemuin apa-apa pada akhirnya. Percaya gua. Seolah selalu berpesan begitu. Kalau kita baca pasal 2, pesan daripada pasal 2, itu seperti itu, saudara. Percaya gua, bro, lu gak nemuin apa-apa. Gua udah pernah di sana. Nah, saudara, kenapa disebutkan sia-sia, saudara, segala macam usaha itu, saudara? Paling tidak kita bisa bilang 2 hal. Nomor 1, saudara, karena segala kenikmatan, kesenangan itu tidak bisa memuaskan dia. Cara kejar kenikmatan, itu benar-benar apa, saudara? Kayak bikin orang ketagihan, saudara. Kenikmatan, perhatikan begini, saudara. Kenikmatan itu bisa bikin kita feels good. Kita senang karena kita nikmat sesuatu. Tetapi setelah lewat beberapa waktu, saudara, itu akan menjadi biasa. Dan pada waktu itu, saudara,
Kita harus membutuhkan kenikmatan yang lebih tinggi lagi tingkatannya, baru kita bisa merasa puas saat itu. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya, saudara. Jadi ada efek kayak adiktif, efek ketagihan, saudara. Makanya kan orang-orang bisa terjerat di dalam narkoba, saudara. Itu karena apa? Karena efek daripada kenikmatan itu. Begitulah cara kenikmatan itu bekerja, saudara. Saya bilang, oh kalau saya udah punya ini, baru saya puas, saudara. Saudara sampai di situ, saudara senang sesaat, lama-lama saudara bosan juga gitu. Enggak, gini. Saudara, wah nanti kalau sampai di sini terus. Itu yang Salomo melakukan. Bahkan orang sekali bersalomo pun, saudara. Sampai di titik ujung, dia pikir itu, di ujungnya sih kayak di ujung pelangi lah. Disebut di situ. Kalau gua sampai di sini, ternyata enggak juga, saudara. Salomo udah kasih tahu kita, saudara. Kita jangan mengulanginya. Kemarin tuh saya kirimin video, saudara. Video interview Lucinta Luna. Saudara tahu Lucinta Luna nggak? Siapa? Ya, artis apa? Transgender ya, artis transgender. Orangnya sih lucu sih, orangnya baik sih sebetulnya. Transgender, saudara. Dia diwawancara di sebuah podcast, saudara. Mungkin saudara juga dapat video itu, saudara. Ditanya sama pewawancaranya itu, Jose bilang katanya, Lucinta Luna katanya, kamu ini, dia kan operasi plastik beberapa kali, saudara ya. Operasi ini, operasi sana. Dia kata, ini seperti ini, operasi begini, jadi udah kayak ketagihan ya. Gitu, saudara. Dia bilang katanya, dijawab sama Lucinta, begini. Dia kan suaranya kan kayak cewek-cewek gitu, saudara ya. Dia, iya. Dia bilang gitu, kalau orang-orang kan mencari bahagia, katanya dengan shopping. Gitu dia bilang. Dengan beli mobil, beli tas. Kalau aku, cara aku membahagiakan diriku dengan operasi. Suara digedein suruh kayak suara cowok. Dan operasi. Terus saya kata, oke. Ya, tapi sekarang udah fix dong katanya. Udah fix dong, udah nggak dirubah lagi. Oh masih, apalagi yang mau dirubah katanya. Leher. Dia bilang gitu. Lehernya mau diapain? Leher, aku masih belum puas. Nanti aku mau potong. Lunas, saudara. Dia nggak pernah merasa puas. Nanti coba bongkar lama-lama mukanya malah rusak, saudara. Ya kan? Yang kedua, saudara, memang orang begitu. Memang cara kerja kepuasan seperti itu, saudara. Yang kedua, saudara, selalu bilang segala itu akan berakhir dan dengan lenyapnya eksistensi dirinya, saudara. Jadi akhirnya, dia bilang orang bodoh, orang berhikmat, orang kaya, orang miskin, orang berkuasa, orang rendahan, sama saja. Akhirnya semua berada ke titik nol dan semuanya akan berakhir kepada kenihilan. Nihil, semuanya akhirnya kembali ke nihil. Sesuatu yang kembali ke nihil, kita udah tahu nih, akhirnya hidup ini adalah menihil, yaitu namanya sia-sia. Semua yang kita peroleh, toh nihil, mati, semua hilang semuanya. Itu sekali lagi under the sun, saudara. Nah sampai di titik ini, saudara, Salomo kemudian berpikir begini. Kalau begitu, kalau 6W tidak bisa memuaskan dirinya, tidak bisa membuat dirinya menjadi bermakna, maka kepuasan itu harusnya datang dari sesuatu yang tidak fana. Seperti 6W itu, tetapi harusnya dari sesuatu yang kekal, dari sesuatu yang tidak fana. Bukan dari sesuatu yang fana, tetapi harusnya dari sesuatu yang tidak fana, yaitu pribadi Allah sendiri. Itu makanya sampai kepada konsep yang kita kenal sebagai above the sun, saudara, di atas matahari. Di mana Allah dilibatkan di dalam sistem kehidupan kita, saudara. Sekarang Allah masuk di situ, saudara. Beda sama yang tadi, Allah masuk dalam situ. Dan cara kita melihatnya itu bukan lagi melalui yang di dalam kubah itu, tetapi di dalam kekekalan. Allah di tengah-tengahnya, semua konsepnya Allah menjadi fokus. Dan cara kita melihat adalah hidup ini dalam kekekalan. Hidup ini hanya dilihat bukan segala-galanya. Ingat, kalau di bawah matahari, tadi hidup itu adalah segala-galanya. Di sini, hidup itu bukan segala-galanya. Bahkan hidup itu hanya sepotong kecil dari hidup kita yang sesungguhnya. Hidup ini hanya sebagai persiapan. Ingat, bukannya. Hidup ini persiapan menuju kepada kehidupan kita yang sesungguhnya nanti, saudara. Dia hanya sepotong kecil. Hidup ini bukan dipandang sebagai lahir, hidup, lalu mati, titik. Tetapi dalam konsep di atas matahari, hidup ini dipandang sebagai hidup, lahir, mati, koma. Lalu kita hidup di dalam kekekalan, saudara. Dengan cara pandang seperti ini, saudara, maka segala sesuatu yang pesimis, itu akan menjadi optimis, saudara, dan penuh pengharapan, saudara. Akan menjadi
Itu sebabnya saudara, di akhir daripada kesimpulan Salomo, dalam kitab Pengkhotbah kalau saudara baca, di dalam pasal yang ke-12 saudara, Salomo mencetuskan 2 nasihat penting saudara. Yang pertama adalah ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini adalah pesan Salomo. Ada 2 pesan Salomo yang terakhir saudara, sebagai penutup khotbah saya juga. Nomor 1 saudara, Salomo sampai pada kesimpulan yang dikatakan, hidup ini baru akan bermakna apabila kita selalu mengingat Tuhan, saudara, dalam setiap aspek dalam hidup kita dan menjadikannya menjadi pusat dalam hidup kita. Kata ingat di situ arti kita melibatkan Tuhan. Ingat Tuhan, ingat bahwa setiap berkat yang datang dari Tuhan. Ingat bahwa setiap keberhasilan kita itu karena ada campur tangan Tuhan. Ingat bahwa segalanya harus dikembalikan atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, saudara. Jadi fokusnya saudara, itu bukan kepada bagaimana saya pada pemuasan diri saya dengan 6W. Bagaimana supaya menjadi saya happy, bagaimana supaya saya menjadi puas saudara. Bukan itu dipikir kita terus saudara. Tapi pemikiran kita sekarang adalah bagaimana supaya Tuhan itu happy. Bagaimana supaya Tuhan itu dipermuliakan saudara. Dan cara pandang seperti itu, hidup kita nanti akan berubah saudara. Bahwa segala sesuatu itu akan menjadi bermakna saudara. Yang nomor 2 saudara, ini ada pesan yang terakhir sudah dari Pengkhotbah pasal 12. Ingat. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Salomo sampai pada kesimpulan akhir ini setelah eksperimen dia yang panjang itu saudara. Yang pertama tadi itu, yang kedua adalah hidup ini baru bermakna hanya apabila dijalani dalam takut akan Allah. Jangan salah saudara ya, firman Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menikmati hidup ini saudara. Tidak melarang kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Malah kalau saudara baca di kitab Pengkhotbah, berulang kali kitab Pengkhotbah itu menganjurkan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Benar saudara? Saudara baca, nikmati berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan. Selama, nah ini kuncinya saudara, selama dilakukan di dalam ini saudara, takut akan Tuhan dan di dalam koridor firman Tuhan. Jadi 6W itu boleh nggak kita kejar? Boleh jawabannya saudara, selama dilakukan di dalam takut akan Tuhan saudara. Dan di dalam koridor firman Tuhan. Tuhan senang kok, anak-anak Tuhan bahagia, kenikmatan, kesenangan, itu Tuhan yang ciptain loh. Kita bisa merasa gembira segala macam, makanan enak, saudara. Itu emang Tuhan sediakan itu supaya kita nikmatin. Dan Tuhan senang kalau anak-anaknya senang. Amin, saudara. Jadi nikmatin aja, jangan merasa bersalah, saudara. Tetapi Salomo berpesan, selama saudara lakukan itu semua dalam takut akan Tuhan dan di dalam koridor firman Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Ini adalah ayat Paulus dalam perjanjian baru, saudara. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia, saudara. Saudara perhatikan, saya ingin membandingkan antara ayat ini, saudara, dengan kitab Pengkhotbah pasal 1 tadi. Pengkhotbah pasal 1 bilang, jeripayahmu sia-sia, semua usahamu sia-sia seperti menjaring angin. Paulus bilang, jeripayahmu tidak sia-sia. Sini bilang sia-sia, sini bilang jeripayahmu tidak sia-sia. Apa yang membedakan antara dua hal ini, saudara? Adalah ada keterangan di atasnya, dikatakan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayah kita itu nggak sia-sia, saudara. Tapi kalau itu dicoret, maka jeripayah kita akan sia-sia, saudara. Karena itu kita masuk di dalam konteks di bawah matahari. Tapi di dalam Tuhan, saudara. Arti di dalam Tuhan ini artinya apa? Bahwa segalanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dengan konsep seperti itu, segalanya tidak menjadi sia-sia karena Tuhan melihat dan itu memiliki nilai-nilai kekekalan, saudara. Ini ringkasan, saya bilang pemusik bisa bantu saya. Ringkasan, saudara. Dalam 45 menit ini, saudara, saya bicara mengenai masalah ini. Bahwa kita Pengkhotbah itu dibuka dengan kesimpulan awal, yaitu hidup di bawah matahari adalah, atau hidup tanpa Allah adalah sebuah kesia-siaan. Lalu, saudara, Salomo melakukan eksperimen, di mana dia memuaskan dirinya, saudara, dengan 6W. Wine, work, wealth, women, wants, dan wisdom. Dan dia tidak menemukan di situ. Sampai akhirnya dia menemukan suatu kesimpulan akhir bahwa segala sesuatu harus dilakukan di dalam takut akan Allah
Dan segala sesuatu harus dilakukan dengan selalu mengingat kepada Allah, saudara. Dan kalau khotbah saya selama 45 menit ini, saudara, dirangkum dalam satu kalimat, saya ingin mengatakan ini, saudara. Hidup yang bermakna tidak akan didapat dari apa yang kamu miliki dan apa yang kamu kerjakan, tetapi dari siapa yang menjadi pusat hidupmu. It's not about what you have or what you do, but it's about who is the center of your life. Saudara. Itu